warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara kami semuanya dan juga adik-adik serta cucu gitu, yang kami hormati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu wajah dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan kenikmatan iman dan Islam. Allahumma amin. Jadi kenikmatan yang tak ternilai harganya itu telah kita terima sejak lahir sampai sekarang. Kalau kita menghitung tidak bisa. Nikmatullahan la tuhsuha. Nikmat Allah itu tidak terhitung nilainya. Kita bisa bernafas itu karena juga rezeki dari Allah. Kita makan enak juga rezeki Allah. Alhamdulillah. Rasa. Jadi oleh karena kita sudah melaksanakan sebulan penuh puasa Ramadan, sehingga kita sekarang sudah Lebaran, artinya sudah Idul Fitri, meraih kemenangan. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari melawan setan. Kan kita siang tidak makan, tidak minum, dan yang berkeluarga juga tidak berhubungan sahabat. Itu seperti Allah. Allah itu tidak makan, tidak minum, juga tidak punya anak istri, sehingga kita itu seperti Allah. Nah, oleh karena itu pahala puasa itu hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu maka kita apabila menghitung, boleh silakan menghitung. Kalau kita tahu nuzul Quran itu turun di bulan Ramadan, juga kitab-kitab suci yang lain juga di bulan Ramadan. Artinya Ramadan itu bulan suci, sehingga kita digembleng balak dalam Ramadan itu supaya kita bersih dari dosa. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa karena Allah dan mengharap pahalanya, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Maka dengan puasa yang baik dan benar kita bisa Idul Fitri, kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Kalau seperti bayi yang lahir itu lahir aja menangis. Mengapa menangis? Karena akan hidup di dunia yang penuh ujian, yang penuh godaan setan. Maka di dalam surat Yasin itu ayat 49 itu kita menyembah Allah dan tidak menyembah setan. Terus dalam surat As-Sam fa'alhamaha
fujuroha wa taqwaha. Ada diberitahukan di hati kita itu ada dua jalan, yaitu jalan dosa dan jalan pahala. Oleh karena itu, karena kita sudah menjalankan perintah, maka kita dengan membaca Al-Quran 1 huruf itu 10 kebaikan. Berapa kali kita ngaji selama Ramadan itu berarti beribu-ribu pahala yang diberikan kepada kita, sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Dan dengan menahan hawa nafsu, diampunilah dosa-dosa kita yang lalu. Jamaah rahimahullah, bahwa kita sekarang ini lagi happy karena meraih kemenangan, yaitu dengan cara makan bersama. Antara lain ada dalam jamuan pertemuan atau halal bihalal atau terah di seluruh Indonesia, ada pertemuan-pertemuan halal bihalal itu dalam rangka untuk kita suci sesama manusia. Tetapi di hadapan Allah kita sudah kembali suci, maka sesama manusia kita saling juga memaafkan, sehingga di antara kita sesama terah Siddiq Abdul Wahid atau terah yang lain dan seluruh bangsa Indonesia itu bisa saling memaafkan, sehingga tetap 11 bulan insya Allah suci. Kalau insya Allah suci berarti nggak ada korupsi, tidak ada kriminalitas, gitu. Maunya Allah begitu. Tetapi dalam kehidupan itu tidak ada yang bersih. Makanya sebulan penuh, setahun sekali itu Allah mewajibkan kita berpuasa, menahan dan membakar dosa-dosa kita. Ramadan itu membakar. Dari berpuasa itu menahan dari apa? Menahan dari dosa, dari godaan setan. Maunya Allah begitu secara normatif, sehingga vertikal kita di hadapan Allah kita suci, dan hablum minanas sesama manusia kita harus saling memaafkan, sehingga tidak ada noda, tidak ada benci, tidak ada dendam di antara manusia. Jamaah rahimahullah, jadi kalau tadi kita sudah menikmati hidangan, ada juga kupat, maka kita manusia itu al-insani makhluk khata'an, bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Oleh karena itu kita harus juga mengaku lepat, kupat, ngaku lepat. Oleh karena itu diadakanlah halal bihalal atau pertemuan, sehingga bisa saling menjaga komunikasi hubungan manusia satu dengan yang lain, sehingga akan terjalin persatuan Indonesia. Kok iso lah, kalau orang-orangnya sudah baik, tidak ada dosa di antara kita, makanya kita hubungan menjadi baik. Makanya persatuan Indonesia itu harus dijaga supaya tidak ada permusuhan di antara suku, baik suku Jawa dengan suku Dayak atau suku lain, sehingga tetap kokoh dalam menjaga persatuan Indonesia. Selanjutnya, ngaku lepat dengan saling memaafkan itu dengan cara apa? Dengan cara laku papat, kupat, ngaku lepat, berjaluk ngapura, saling apura ngapuran, saling memaafkan, dan juga laku papat. Yang laku papat setelah puasa kan kita senang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan kita teriak-teriak, tapi teriaknya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu kita memuji Allah. Tadi dalam Qori tadi, lillahi ma fis samawati wal ard, yaitu bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu mensucikan Allah. Karena Allah Maha Suci, maka kita harus juga suci. Gitu. Kan imbang. Allah Maha Suci, kita manusia seharusnya juga suci.
Karena kalau kita tidak suci akan masuk neraka. Jadi yang masuk neraka itulah orang-orang yang suci. Maka dalam Ali Imran 133, yarfa'illahu ladzina amanu minkum wa utul darajat, ulangi, bahwa orang yang berilmu itu beriman dan berilmu memiliki derajat yang tinggi. Dan dalam Ali Imran 133, wasari'ul maghfiratin mir rabbikum, minta ampunlah kepada Allah. Kalau sudah minta ampun kepada Allah, dikabulkan, dosa-dosa kita diampuni, maka ghufira ma taqaddam yarfa'illahu alladziina amanu minkum wa ulul ilma. Apa Fadil? Yarfa'illahu wasari'ul maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Jadi karena semua manusia itu diminta Allah untuk minta ampun kepada Allah, sehingga dengan diampuni Allah kita suci, dan karena suci maka disediakanlah surga seluas langit dan bumi. Lah wonge sak jagat ke zaman Nabi Adam tekan saiki apa ya cukup nek mung surgane sak langit dan bumi. Lah sing ora salat piye? Kan gitu. Yang tidak Islam itu disediakan neraka 7 kali lipat. Nah, karena wong Islam iki ya ora pati akeh di dunia iki. Jadi kalau ada 11 miliar itu yang 2 atau kurang dari 2 miliar itu Islam. Nah yang tidak Islam itu masuk neraka 7 kali luas langit dan bumi. Jadi lebih luas lagi dari dunia sekarang ini. Nah nek ora arep salat ya wis mlebu neraka kono. Nah jadi tadi kita lakukan apa tadi? Takbir. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Semua memuji Allah itu bagi yang mau. Kalau yang nggak mau ya silahkan itu. Tapi kita semua adalah hamba Allah, bukan hamba syaitan. Kalau hamba syaitan Allahu Akbar aja lari, tidak mau mendengar azan. Tapi kalau azan selesai, nanti setannya menggoda orang yang sholat. Ingat ini, ingat itu. Kalau sholat dulu. Makanya kita itu musuhnya setan. Jadi setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi karena kita sholat pun juga digoda oleh setan. Ngaku laku papat ya, yang tadi takbir. Tetapi setelah takbir kita juga zakat. Dalam arti apa? Badan kita itu harus juga suci. Makanya ada zakat fitrah. Kita punya harta juga zakat mal. Jadi kalau zakat mal itu dikalikan harta kita itu dipotong 2,5% untuk zakatnya atau zakat malnya, misalkan 40 kambing 1 ekor. Kalau punya harta senilai 1 nisab itu dihitung aja sendiri. Kalau sekitar 75 atau 80 gram itu 1 nisab dari zakati 10%. Jadi setelah takbir kita zakat, kita juga selalu menjaga harmoni di antara kita. Jadi setelah itu kita saling silaturahmi, menjalin hubungan kasih sayang di antara sesama muslim juga sesama insan. Baik yang muslim itu harus ada ukhuwahnya ukhuwah Islamiyah. Kalau secara bangsa ada yang tidak Islam, kita juga bersahabat, tidak bermusuhan. Kecuali Zionis Israel itu memang itu laknatullah itu. Jadi dia di bulan Ramadan pun masih mengebom di jalur Gaza, bahkan makanan aja diembargo, sehingga itu yakin dia adalah dilaknat Allah.
yang membela adalah Amerika, maka kota di Amerika, Los Angeles dan island itu pulau lain lagi itu juga dibakar oleh Allah. Kotanya itu kalau membangun melebihi dari jalur Gaza. Jadi Allah itu menunjukkan keadilannya, dan Amerika yang membackup, yang mendukung Israel juga di kotanya juga dibakar oleh Allah. Itu. Nah, kemudian supaya kita tahu bahwa selain kita sudah makan kupat, artinya kita ngaku lepat dan melakukan langkah 4, maka kita juga harus ingat bahwa kita itu di dunia, kita itu dari mana ke mana, dari tanah ke tanah, dari misalkan tarkuhu malayakni, bahwa orang yang mulia di sisi Allah adalah yang menghilangkan hal-hal yang tidak berguna, sehingga apapun yang kita lakukan adalah yang berpahala. Jadi setiap kita bernafas, kita sejak bangun tidur sampai akan tidur itu menilainya haruslah berpahala. Tetapi kalau lupa dalam 11 bulan itu, lupa kepada Allah, tidak zikrillah, tidak takorub kepada Allah, maka kita diuji setiap putaran setahun sekali, ada 1 bulan untuk mengingat kepada Allah, yaitu puasa Ramadan di bulan suci, turunnya Al-Quran, hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu secara umum. Quran itu petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan bagi manusia, sehingga berkembanglah dunia sekarang ini. Karena apa? Karena minadzulumati ilan nur. Karena dulu jahiliyah tidak mengenal Allah, tidak mengenal Al-Quran, sehingga dengan Al-Quran dipelajari, sehingga ada pesawat, sehingga ada listrik, sehingga ada mobil dan lain-lainnya. Itu karena dulu bodoh, sekarang pintar, dulu jahiliyah, sekarang Islamiyah. Itulah hikmah lahirnya Islam. Karena Islam itu adalah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu hanya mengajarkan untuk menyembah Allah, supaya Allah itu disembah. Karena Allah itu Rahman Rahim. Allah itu menyayangi kepada umat Islam dan juga mengasihi. Bagi yang tidak Islam pun juga sama dikasih makan. Tetapi nanti di akhirat berbeda, karena dunia bagi orang non-Islam itu kenikmatan yang sempurna, tetapi bagi kita dunia itu fana, dunia itu sementara. Kalau bahagia ya sementara. Jadi kalau kaya ya harus zakat, diuji. Kalau pintar juga harus memberikan ilmu. Kalau kaya harus memberi kepada yang tidak punya. Demikian yang kita lalui setelah Ramadan. Kita takbir mengagungkan Allah, kita menang melawan setan, dan kemudian kita ingat mudik, kembali mudik. Makanya yang dari Jakarta juga pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa Timur, itu kembali ke kampung. Meskipun yang tidak bisa pulang ke kampung halaman sekarang karena daya belinya lemah, karena ekonomi Indonesia juga agak semerawut, ya, sehingga yang bisa pulang itu tidak banyak. Itu secara politis, karena Indonesia sebenarnya tidak baik-baik saja. Contohnya apa? Korupsi di mana saja, kapan saja ada. Nah, oleh karena itu maka ingat kepada Idul Fitri. Idul Fitri itu untuk menjaga kesucian dalam 11 bulan. Apabila tidak, kembali sebulan penuh kita berpuasa supaya dekat dengan Allah, kita jauh dari setan. Makanya dengan sholat Allahu Akbar
Jadi Allahu Akbar itu kita sholat, berapa kali kita menyebut Allahu Akbar, berarti kita itu kecil di hadapan Allah, kecil. Matahari itu juga sami'na wa atokna. Tadi ayat yang terakhir wa qalu sami'na wa atokna. Jadi di bumi ini semuanya wa atokna kepada Allah, kecuali yang tidak taat. Yang tidak taat itu sudah apa? Yang kafir, yang tidak Islam. Begitu. Dan oleh karena itu setelah kita sedikit kami uraikan seperti itu supaya kita bisa lebaran, artinya kita bisa bebas dari gangguan setan, kemudian juga leburan. Jadi kita suci, dilebur dosa kita. Jadi setelah itu juga laburan, kita suci, kita bersih, indah seperti bayi yang baru lahir. Sehingga setelah itu juga luberan, sehingga kita dengan selesai puasa kita juga bisa berzakat, infak, sedekah, sehingga mendekatkan diri kepada Allah. Jadi lebaran itu kita tidak ada dosa di antara kita, dan dengan Allah kita sudah Idul Fitri, dan juga leburan, jadi lebur di antara dosa kita. Jadi habib minanas, horizontal juga bersih di hadapan Allah, bersih dengan sesama manusia bersih. Kemudian laburan, jika kita dilabur, diperindah perilaku kita 11 bulan itu, sawar meningkat. Dan yang tadi luberan, jadi kita harus bisa bermurah hati dalam hidup ini, sehingga terjalin kasih sayang di antara Siti Abdul Wahid ya. Jadi keluarga semua yang hadir di sini kami anggap masih keluarga dari almarhum Mbah dan Bapak saya, dan mudah-mudahan di antara selain kita juga saling menjaga harmoni dalam kehidupan ini. Kesejahteraan, kedamaian, ketentraman akan terjalin dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu saya pesan supaya kita tetap menjaga ukhuwah di antara kita, dan juga dengan Allah kita hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Pertolongan apa? Dijauhkan dari godaan setan, jalan yang lurus, jalan ke surga, sehingga waladzolin kita tidak sesat. Waladzolin, amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami, didengar-dengar ya. Saya yakin Anda mendengar itu, tapi memahami yang kami sampaikan. Jadi karena tidak ada yang disabilitas tunarungu, sehingga saya yakin Anda juga akan bisa sami'na wa atokna, mendengar perintah Allah dan mentaati. Sami'na, mendengar dan mentaati. Jadi dengan demikian maka ihdinas siratal mustaqim akan kita kayuh dalam 11 bulan, karena yang sebulan kemarin kita lalui. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam hambanya Allah yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi puasa itu seperti Allah juga berpuasa ya. Maka siapa yang berpuasa seperti umat-umat yang dulu, maka itu yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang bertakwa. Artinya taat kepada Allah dan juga menjauhi larangannya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Siddiq Abdul Wahid mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri
Lah.